menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian kedua, kitab Injil Markus pasal yang ke-10 dengan perikop perceraian, Yesus memberkati anak-anak, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, ujian mengikut Yesus, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani, dan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya
dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud,
kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? jawab orang buta itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang perceraian, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Injil Markus 10 ayat 2 dengan bunyi nas. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, perkawinan yang dibentuk oleh Tuhan adalah lembaga yang suci dan kudus, di mana hanya akan ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terikat di dalamnya. Namun sering dalam menjaga dan memelihara kekudusan perkawinan itu, tidak jarang pasangan suami istri diperhadapkan pada persoalan-persoalan dan mereka diharapkan dapat menahan dan menguasai dirinya dari godaan-godaan yang datang itu. Tetapi kebanyakan di antaranya bila mengalami masalah, maka perceraian akan menjadi pilihan yang dirasa paling tepat untuk suami maupun istri dalam mengakhiri kehidupan bersama, tentu dengan berbagai alasan. Misalnya, pasangannya kedapatan selingkuh, atau tidak terdapat kecocokan di antara satu sama lain, atau bahkan ada yang walaupun tidak minta cerai, tapi akan membalas pasangannya dengan bentuk kekerasan bahkan ikut berselingkuh juga. Sebenarnya, apa sih yang bikin orang minta cerai? Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, seberat apapun pergumulan dalam rumah tangga, sebanyak apapun ketidakcocokan di antara pasangan suami istri, ketidaksetiaanlah yang menjadi pemicu keretakan dalam perkawinan dari sebuah rumah tangga Kristen. Dan ingat, itu tidak dikehendaki atau tidak dikenan oleh Tuhan. Sikap ngotot ingin bercerai, itu semua oleh karena hati kita yang mengeras, pengen untuk cerai. Maka dengan berbagai alasan, perceraian kita akan usahakan harus terjadi. Yang penting cerai, titik. Yesus sudah mengetahui terlebih dahulu akan hal ini. Untuk itulah ketika orang Farisi mencoba Yesus dengan perkara ini, dengan mengatakan bahwa Musa memberi izin kepada mereka, boleh ada perceraian. Maka Yesus mengatakan di dalam Injil Markus 10 ayat yang kelima, bahwa semua itu terjadi oleh karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Oleh karena ketegaran hati manusialah, maka perceraian itu terjadi. Oh sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, untuk itulah Rasul Paulus ingin menegaskan tentang prinsip dasar yang teguh dari perintah Allah kepada kita semua bahwa Tuhan tidak menginginkan perceraian itu. Bahkan telah diawali dengan penegasan Yesus yang dicatat oleh Markus dalam Injil Markus 10 ayat 6-9 yang berbunyi demikian. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi,
jikalau pasangan suami istri tetap ngotot ingin bercerai juga, maka Rasul Paulus mengatakan seharusnya mereka tetap hidup tanpa pasangan yang lain. Mereka tidak boleh menikah lagi bila tidak mau berdamai satu dengan yang lain. Oleh karena itu, istri dilarang untuk menceraikan suaminya, demikian juga seorang suami dilarang untuk menceraikan istrinya, berdasarkan kitab 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Paulus sudah memperlihatkan kemungkinan munculnya perceraian dalam praktik hidup anak-anak manusia, bahkan umat-umat Tuhan sekalipun. Namun ia tidak memberitahukan alasannya. Namun Paulus menegaskan pernikahan itu adalah sebuah perintah dari Allah. Dalam nas ini tertulis mereka yang sudah terlanjur bercerai harus kembali berdamai dengan suaminya, atau tetap hidup melajang dan tidak mencari suami atau istri baru. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa ketika seseorang menceraikan pasangannya, lalu menikah lagi, maka sesungguhnya mereka itu hidup dalam persinahan atau mereka melakukan persinahan itu. Berdasarkan Injil Markus 10 ayat 11 dan 12. Sahabat-sahabat firman keluarga Kristen yang diberkati, saat ini ada banyak keluarga memilih untuk bercerai sebagai alasan dalam menyelesaikan masalah mereka. Padahal perceraian merupakan keputusan yang salah. Namun itu yang sering dipilih dan diperjuangkan. Ingat, Tuhan tidak pernah menyetujui adanya perceraian. Oleh karena itu, bila ada pasangan yang sudah bercerai, bahkan mungkin yang baru berencana untuk bercerai, pertanyaan paling mendasar untuk kita sekalian, apakah keinginanmu untuk bercerai telah bulat? Atau masih bolehkah ada pengampunan? Jika ya, maka kami percaya perdamaian kembali dapat menjadi sebuah bentuk pembaharuan hidup. Karena Kristus memberikan gambaran dirinya sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan yang dipersatukan dengan Dia. Oleh sebab itu pandanglah kepada Tuhan Yesus yang memberikan keteguhan iman untuk menyelamatkan pernikahan Kristen saat ini dan seterusnya. Sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat nasihat mengenai perilaku seksual, persinahan dan perceraian, halaman 8 alinea kedua dan halaman 8 alinea pertama, kemudian halaman ke-7 alinea pertama, dan pena ilham ilahi roh nubuat surat kasih bagi pasangan muda, halaman 75 alinea ketiga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu persekutuan seumur hidup, dan ini adalah lambang persatuan antara Kristus dengan umatnya. Karena itu, setan berdiri siap untuk membuat pikiran dan jiwa tergila-gila untuk berjalan ke sebuah arah yang secara langsung bertentangan dengan kehendak Tuhan yang sudah sangat jelas bagi kita, sehingga ia dapat memisahkan jiwa kita dari Tuhan. Setan akan melancarkan penggodaannya untuk memperoleh kendali atas pikiran dan perasaan hati. Ini adalah rencana yang telah dipelajarinya untuk membawa kita dan jiwa-jiwa yang lain berbalik dari nasihat yang maha besar itu. Setan mengajak pikiran setiap orang agar tidak mengasihi Tuhan ataupun mencintai kebenaran. Sahabat-sahabat firman pena ilham ilahi melanjutkan, tapi Allah menghendaki agar rumah tangga merupakan tempat yang paling membahagiakan di dunia, suatu lambang nyata dari suasana sorga. Oleh sebab itu, jika suami dan istri mau memikul tanggung jawab masing-masing dalam keluarga dan menghubungkan semua kepentingan mereka bersama dengan Kristus, bersandar pada lengannya dan jaminannya, maka mereka berdua akan hidup berbahagia dalam pernikahannya dan para malaikat Allah menjadi senang. Mari kembali kepada rencana Allah yang asli, Allah yang telah mengadakan upacara pernikahan yang pertama di Eden. Karena telah demikian jelas bahwa lembaga pernikahan berasal dari pencipta alam semesta itu. Oleh karena itu, pernikahan adalah
terhormat. Ini adalah satu hadiah dari Allah untuk manusia dan satu di antara dua lembaga yang dibawa Adam ketika ia diusir keluar dari Taman Firdaus. Bila mana prinsip ilahi ini diakui dan dituruti, maka pernikahan adalah suatu berkat. Itu menjaga kesucian dan kebahagiaan manusia, melengkapi kebutuhan pergaulan, meningkatkan kesehatan tubuh, pikiran, dan moral manusia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, untuk menutup pasal yang ke-10 Kitab Injil Markus, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus agar rumah tangga kita berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuduskanlah kami supaya taat dan setia untuk mengikuti kehendak Allah dan menghindari dari diri kami perceraian dalam perkawinan kami. Dan tolonglah kami agar permasalahan dalam keluarga dapat kami atasi bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lama
menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu.